Catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di channel ini ya lur. Di video kali ini Mamas Admin mau membahas alur cerita. Manhua Tang Yin bercerita tentang Tang Yin adalah seorang pembunuh profesional di Chengdu yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia mitos di sana. Jiwa pejalan roh yang hebat memilikinya untuk memberinya kenangan dan kemampuan baru. Bisakah Tang Yin merangkul identitas barunya, pertempuran dan romansa yang dibawa peristiwa ini kepadanya? Tubuhnya memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi ia belum menemukan cara untuk menggunakannya di dunia nyata. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjadi pembunuh profesional. Tetapi setidaknya setelah pergi ke dunia yang berbeda, di mana hanya ada pertempuran atau kematian di medan perang, kekuatannya akan tampak berbeda. Mari kita saksikan keseruan ceritanya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share dulu ya lur. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal cerita scene di dalam kota seperti Chengdu ini. Di suatu bar terlihat wanita cantik yang memegang gelas minumnya. Dia mendekati pemuda yang sedang duduk. "Hai, apakah kamu duduk sendirian?" kata wanita itu kepada sang pemuda. Pemuda itu menjawab, "Apa kita pernah bertemu?" "Hehe, saya pelayan di tempat ini. Sudah beberapa hari saya melihat kamu minum di sini," ucap wanita itu. "Oh," jawab pemuda itu acuh tak acuh. "Mendengar logat bicaramu, kamu pasti bukan orang sini ya. Apakah kamu suka minum bir?" kata wanita itu. Namun pemuda itu tetap diam saja. "Saya memang pelayan, tapi bir di bar ini bagus." "Dan apa tujuan kamu datang ke sini?" "Urusan bisnis," tanya wanita itu lagi. Akhirnya pemuda itu mulai kesal. "Hei, gadis kecil kamu ini." Sebelum pemuda itu selesai berucap, datanglah segerombol orang botak yang bertubuh besar dan sangar. Sambil memegang pundak pemuda itu, si botak berkata, "Hai kawan, tempat yang kamu duduki ini sudah ada pemiliknya." "Apa?" ucap si pemuda. "Kawan, pergilah bermain di tempat lain, kursi ini milikku," ucap si botak dengan sangar. "Tapi saya selalu duduk di sini," ucap si pemuda tanpa menghiraukan segerombolan orang botak. "Selalu?" "Ya sudah 5 hari," tegas si pemuda sambil meminum es teh hangat dengan nikmatnya. "Oh, jadi sudah 5 hari duduk di tempat ini," kata si botak. "Bocah ini sudah bosan hidup rupanya," kata si botak lainnya. "Sialan, kami sendiri sudah 5 tahun di sini. Jangan cari masalah kawan, pergilah sekarang juga," kata bos botak lalu mendekati pemuda sambil membawa pisau yang besar. "Atau ada harga yang harus dibayar?" sambil meletakkan pisau di depan leher si pemuda itu. Pemuda itu ketawa sambil memegang pisau itu dengan tangan kiri. "Kamu serius amat sih bro, kursi ini memang milikmu." Si pemuda berdiri sambil mempersilahkan duduk ke si bos botak. "Saya pergi dulu ya." Seketika pemuda itu lari dengan kencang sampai menyenggol kursi. "Oh, sakit sekali." "Hah, bocah itu mengerti aturan juga. Dia cuma seorang pengecut," ucap si wanita yang mau bekerja lagi. "Hai, tunggu," kata si bos botak sambil memegang tangan wanita itu. "Kamu mau kemana, Jiao Jiao? Kenapa kamu mau pergi begitu?" "Kami datang ke sini," ucap bos botak. Dan ternyata nama wanita pelayan itu bernama Jiao Jiao ya lur. "Oke, lanjut. Maaf, saya mau bekerja sekarang," sambil narik tangan yang dipegang sama si bos botak. "Oh, gadis ini kuat juga rupanya," ucap si bos botak. "Ketika pemuda itu duduk di sini, kamu tidak bilang mau pergi kerja, bahkan kulihat kalian tertawa bersama. Ketika kami datang kamu malah mau pergi kerja. Jiao Jiao, kamu sungguh tidak menghargai kami," kata si bos botak dengan sangar. "Benar. Kamu benar-benar tidak menghargai bos kami," ucap si botak lainnya. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" ucap wanita itu. "Ah Nona Jiao Jiao, sudah tidak terburu-buru, saya tidak punya maksud lain," kata si bos botak sambil memegang botol merah. Pluk tutup botol terbuka lalu menuangkan ke gelas sambil berkata, "Cuma mau mengajak kamu minum saja kok." Mata gerombolan orang botak itu terlihat licik dan bersemangat. "Biar hari ini saya mengajak kamu hanya minum seteguk saja tidak masalah. Jika tidak maka kamu tidak menghargai saya," ucap si bos botak sambil menyodorkan gelas minum itu.
Mari kita minum segelas, setelah itu kami akan pergi dari sini. Sudah ku minum, silakan kalian pergi. Selang beberapa saat si wanita itu merasakan kepalanya pusing. Kling, gelas yang dipegang si wanita terjatuh ke lantai. Dalam keadaan sempoyongan, wanita itu berkata dalam minuman ini, "Kalian, mari kami antarkan kamu untuk beristirahat," ucap si bos botak sambil mengangkat tubuh wanita itu. Di sisi ruangan lain, si pemuda MC kita sedang asik minum es teh anget sendirian sambil melirik ke gerobogan orang botak itu. "Hahaha, pinggangnya langsing sekali," kata si botak lainnya. Tiba-tiba mata si pemuda jadi merah sambil berucap, "Sekelompok bajingan." Di suatu gang yang sempit dan gelap gulita, sekelompok orang botak itu meletakkan wanita di tanah. "Hehe, beruntung sekali ada si bos, gadis ini seksi sekali. Kali ini saya mau yang pertama," ucap pria botak. "Yang pertama? Bos yang duluan kalian nanti," ucap si bos botak. "Gadis ini jauh lebih cantik dibandingkan sebelumnya. Akhirnya giliran kita yang bersenang-senang, kulitnya halus juga ya," ucap orang botak dengan sangat gembira. "Terburu-buru sekali. Sudah lama tidak menyentuh wanita ya," ucap si MC kita yang tiba-tiba muncul di dekat mereka. "Hei, bukannya itu pria yang tadi, bajingan, mengejutkan saja," ucap si botak. "Cuy yang bernyali kecil, cepatlah pulang sekarang juga," ucap MC kita berdiri gagah sambil membawa tas berbentuk sabit. "Hahaha, kalian lihat wajah bocah itu, pasti masih seorang pelajar, lihat dia juga membawa tas berbentuk aneh," ucap para si botak. "Haha, bentukannya melengkung pula. Pelajar apanya, saya rasa dia hanya seorang bajingan," ucap si botak lainnya. "Bajingan," ucap si MC sambil tersenyum sinis. "Bajingan tidak tahu diri. Saya habisi kamu hari ini," ucap si bos botak sambil memegang pisau dan menyerang sang MC kita. MC kita menangkis pisau itu dengan sangat mudah menggunakan tas yang dibawanya. Kling-kling, sat-sit sat-set, dengan mengeluarkan pedang sabitnya lalu menebas habis gerobogan orang botak dengan beberapa serangan yang sangat cepat. Mereka pun terkepar di tanah tak berdaya. "Nama saya Tang Yin, pria sejati, paling sebel kalau ada yang bilang saya ini bajingan," ucap sang pemuda itu dengan gagah. "Jadi MC kita namanya Tang Yin ya lur? Sekein berubah di suatu rumah sakit. Sudah sadar ya, sudah merasa baikan," ucap seorang suster. "Yap saya, kenapa saya bisa berada di sini?" ucap si Jiao Jiao sambil bangun dari tidurnya. "Oh, tadi ada pria yang membawamu ke sini," ucap si suster. "Seorang pria, di mana dia sekarang?" ucap Jiao Jiao. "Dia sudah pergi." "Seperti apa rupanya?" "Dia seorang pria ganteng yang suka tersenyum," ucap si suster. "Gimana lur alur ceritanya, sungguh sangat menarik bukan? Jangan lewatkan cerita selanjutnya ya lur." "Buah cipedak di luar pagar. Ambil galah, tolong julurkan. Saya Mamas admin baru belajar. Kalau salah mohon maafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.